semuanya, welcome back to my YouTube channel. Dan bener-bener hari ini tuh gloomy banget teman-teman. Dari kemarin siang sampai siang ini sekarang udah jam 11-an siang. Dan matahari tuh bener-bener kayak nggak nongol-nongol, bener-bener gloomy banget dan mendung. Sampai aku tadi juga nganter mama aku tuh bener-bener kayak gerimis gitu. Dan aku memutuskan untuk bikin bener-bener kayak chill, cozy video gitu. Dan untuk hari ini ya seperti yang ada di judul dari video ini, hari ini aku mau bikin kayak mini haul pertama aku di tahun 2022. Dan seperti yang kalian tahu, aku masih di rumah orang tua aku masih nikmatin hari libur aku. Masih rehat aja, masih santai aja, dan aku lagi minum teh panas. Masih panas banget, bener-bener panas. So good. Jadi ini kayak Earl Grey gitu dan wanginya enak banget. Oke, so ya di video kali ini aku kayak santai banget ya. Aku bener-bener kayak bikin yang cozy banget videonya. Dan ini bener-bener kayak mini haul aku pertama, book haul ya. Ini termasuk mini sih ya, karena nggak banyak banget yang aku beli di bulan ini, di bulan Januari. Dan ini bener-bener kayak book haul pertama aku di tahun 2022. Dan aku nggak banyak beli buku karena aku bener-bener masih banyak TBR aku yang kemarin belum sempet aku baca di tahun 2021 teman-teman. So aku kayaknya di tahun 2022 ini bener-bener kayak ngerem banget beli buku, karena sumpah banyak banget yang belum bisa aku baca gitu loh. Dan aku memutuskan untuk beli buku yang mau aku baca di book club aku sama seperti kalian tahu, Tiwi sama Riris. So ya, oke. Buku pertama ini adalah author yang aku jatuh cinta sama dia di tahun 2021. Aku benar-benar jatuh cinta banget dari cara dia menulis, dari cara dia bercerita. Aku benar-benar kayak jatuh cinta banget sama dia, dan tidak lain dan tidak bukan adalah Matt Haig. So aku benar-benar jatuh cinta sama dia setelah aku baca buku The Midnight Library. Benar-benar kayak jatuh cinta banget, dan akhirnya kemarin aku memutuskan untuk beli 2 buku. Yang pertama itu How to Stop Time, sama yang kedua adalah Alasan untuk Tetap Hidup atau Reason to Stay Alive. So untuk buku yang pertama, How to Stop Time, ini adalah fiksi kontemporer, jadi kisah fiksi gitu tentang Tom Hazard yang dia itu punya kelainan fisik ya, kondisi fisik di mana dia itu tidak cepat tua. Jadi dia udah hidup beratus-ratus tahun. Dan ini jadi di sini adalah gimana ini kan di masa sekarang nih. Jadi di masa saat ini nih gimana dia kehidupan dia, gimana trouble yang dia rasakan, apa yang dia rasakan, terus simptom-simptom apa yang dia rasakan dari mulai fisik sampai hati juga. Bener-bener kayak ini buku bener-bener meledak banget buat aku. So buku ini adalah buku TBR aku di bulan Januari, dan kalian juga pasti udah tahu buku ini dari TBR Januari TBR vlog aku yang udah aku upload. Aku bakalan kasih linknya di description box. Dan aku sudah baca sampai bagian 3, dan sumpah seperti ekspektasi aku bener-bener jatuh cinta banget sama gaya penulisan dia. Aku bener-bener jatuh cinta banget dari cara dia menceritakan story-nya, cara dia menceritakan ceritanya. Aku bener-bener kayak luar biasa banget Matt Haig ini. Dan banyak banget hal-hal yang seperti biasa tentang kehidupan, tentang tentang manusia, semua ada di sini, teori-teori yang dia keluarkan. Dan itu bener-bener kayak aku bener-bener kayak refleksi diri baca buku ini teman-teman. Ini bener-bener luar biasa banget, How to Stop Time. Dan aku bakalan nge-share ini dalam minggu ini, karena aku juga kayak goal aku di tahun 2022 adalah membaca dalam satu buku one book one week. So aku bener-bener kayak harus menyelesaikan ini di bulan ini, di minggu ini. So ya itu tadi How to Stop Time. Aku bener-bener kayak sekali lagi jatuh cinta lagi sama Matt Haig dengan lewat cerita ini. So ya, ini dia buku pertama dari Matt Haig, How to Stop Time. Kemudian dari Matt Haig yang kedua aku beli adalah Alasan untuk Tetap Hidup atau Reason to Stay Alive. Jadi ini nih kisah kisah nyata dia saat dia mengalami depresi, saat dia masa-masa terpuruk. Si Matt Haig ini, maksud aku, bener-bener kayak ini curahan hati dia, gimana cara dia overcome depresi dia kayak gitu. Jadi ini bener-bener aku bener-bener sama sekali nggak nyari tahu soal ini.
teman aku si Tiwi dia juga udah baca buku ini. Dia bilang apa namanya, kemarin sih aku lihat reviewnya dia bilang ini lumayan, dan aku kayak bener-bener nggak sabar banget pengen baca buku ini. Karena goal aku juga di apa namanya di tahun 2022 adalah aku pengen banget baca apa namanya lebih banyak lagi self improvement book, dan ini menurut aku juga termasuk self improvement karena inilah perjalanan dia, proses dia healing dari depresi dia, si Matt Haig ini. So aku benar-benar penasaran banget sama buku ini. Mudah-mudahan aku bakal baca ini dalam waktu dekat. Aku nggak tahu kapan aku bisa baca ini. So itu tadi 2 buku dari Matt Haig, dan bener-bener kayak lihat deh, biru semua. Bener-bener happy banget ngeliat ini karena biru adalah warna kesukaan aku teman-teman. So bener-bener kayak senang banget, dan aku bener-bener nggak sabar ngabisin ini, dan bener-bener nggak sabar mulai baca buku ini. So, it's so happy to have this. Bener-bener kayak, Matt Haig, aku jatuh cinta banget sama dia. So, ya. Yeah. Next, untuk buku satu ini aku bener-bener kayak, sebenarnya nggak ada niatan beli buku ini, tapi karena ini adalah buku, apa namanya, pilihan kami di book club kami di 2 Februari. So, ini dia. Night House by Leigh Bardugo. Ini buku pertama dari kayaknya sih duologi atau trilogi, aku nggak tahu buku ini. Dan aku nggak nyangka bener-bener teman-teman, ekspektasi aku tuh bukunya nggak sekecil ini. Lihat deh, ini bener-bener kayak imut banget. Dan ini spine-nya juga nggak susah, nggak mati-matian nge-hold booknya, karena untuk kertasnya sendiri dia lemes banget. Dan lihat deh, ini ternyata International Edition. So, Night House by Leigh Bardugo. Tapi sebenarnya teman-teman, aduh suara aku habis. Buku ini nih kayak mix review banget. Ada yang bener-bener kayak kecewa banget sama Leigh Bardugo di buku ini. Bener-bener kayak ini bener-bener buku yang less famous banget, underrated banget dari seorang Leigh Bardugo. Night House ini, so aku bener-bener kayak ekspektasiku 50-50 antara takut dan excited juga, karena ini adalah book club kami, bacaan kami yang akan kami baca di bulan Februari. So ya, itu tadi Night House by Leigh Bardugo. Aku bener-bener kayak nggak sama sekali nggak, aku udah baca sih sinopsisnya, cuman udah lama banget, dan ini lebih kayak apa ya, aku nggak tahu sih, kayak society gitu ya. Terus ada juga dari 9 rumah ini, nggak paham juga. Ada Portal World juga katanya, aku juga nggak tahu. Tapi Stephen King bilangnya ini adalah is the best fantasy novel I've read in years. So I don't know. Tapi Stephen King udah bilang kayak gitu, mudah-mudahan ini bener-bener kayak sesuai lah ya. Ini dia Night House by Leigh Bardugo yang akan jadi buku klub kami di bulan Februari, buku pilihan kami. Nah ini bener-bener kayak made material gitu, tapi imutnya nih loh, tapi bener-bener kayak handy banget sih. Ini bisa aku masukin di tas aku, bisa aku bawa kemana-mana, bener-bener travel size banget. So next, aku ngambil buku ini bener-bener kayak random banget, karena aku gini teman-teman, rencananya bulan Februari aku bakalan baca bener-bener kayak apa ya, romantic month buat aku, karena you know lah Februari Valentine's Day, jadi aku pengen banget baca buku-buku romance. So akhirnya aku kemarin memilih, aku random banget sih ini sebenarnya, aku beli The Love Hypothesis by Ali Hazelwood. Ini bener-bener kayak buku ini viral banget, aku bener-bener kayak random banget, sumpah aku random banget beli ini, bener-bener gak kepikiran, bener-bener gak ada rencana sama sekali, karena memang aku kemarin nemu toko tempat aku beli ini nih, kayak aku mau beli salah satu bukunya, dan aku ngeliat ini kayak oke, I'll try, karena aku memang bener-bener niatan mau baca romance book di bulan Februari, so why not gitu, dan aku nyoba, dan ternyata bener-bener ini buku viral di mana-mana. So ya aku coba ini dari apa namanya, Ali Hazelwood, The Love Hypothesis. Jadi ini kisahnya tentang si Olive ya, si Olive Smith. Jadi dia nih kayak apa namanya, bikin apa ya, bet gitu ya, bikin tantangan gitu sama temennya gitu ya kalau nggak salah. So akhirnya dia kayak ngasal aja nyium si Adam
Carlson ini, dan dia adalah seorang dosen yang grumpy kayak gitu. Bener-bener kayak aku bener-bener gak sabar juga setelah aku beli ini dan aku lihat sinopsisnya, bener-bener kayak kayaknya seru nih, kayaknya komedi gitu deh, nggak paham juga. Soalnya ini tadi The Love Hypothesis by Eliezer Wood. Mudah-mudahan ini sesuai hype ya, karena ini sumpah ini ada di mana-mana, semua orang bicarain ini. Dan ini juga The TikTok Sensation, bener-bener kayak ada labelnya di sini The TikTok Sensation. Jadi kayak moga-moga cepet ini cepet aku baca bulan depan dan sesuai hype-nya. Oh ya, si Christina Lauren juga bilang contemporary romance unicorn, the elusive marriage of deeply brainy and delightfully escapist. Oh my god, mudah-mudahan ini sesuai sih sama review-reviewnya. So ya, itu tadi The Love Hypothesis by Ali Hazelwood. So next, ini adalah buku yang apa ya, bener-bener kayak dia ini baru rilis tahun kemarin, dan aku bener-bener kayak antisipasi banget rilisnya, dan aku bener-bener kayak luar biasa banget. Dan akhirnya kebeli juga bulan ini di 2022. Ya, Once a Broken Heart by Stephanie Garber. Bener-bener kayak akhirnya aku bisa dapetin buku ini, teman-teman. Kayak jadi ini kan kisahnya si Jack ya, si siapa namanya, Prince of Heart. Jadi bener-bener kayak dia itu tuh di di Caraval itu tuh terutama di buku ketiga yaitu finale, bener-bener kayak dia ini nih sidekick ya, termasuk sidekick, dia termasuk tokoh tambahan, tapi bener-bener kayak yang bikin hati tuh, oh my god, aku bener kayak jatuh cinta banget sama dia di buku ketiga yang Caraval. Di finale itu kayak he is the one gitu loh, dialah orang yang selalu cewek-cewek itu pada suka gitu loh, yang namanya villain tapi yang cool, yang punya yang misterius, yang makanya bener-bener kayak Stephanie Garber waktu bikin the whole one book about him, itu tuh bener-bener kayak bener-bener langsung nggak meledak gitu loh di dunia perbukuan tuh, kayak bener-bener antisipasinya besar banget. Bener-bener di pecinta Caraval tuh pasti bener-bener nggak ada yang nggak jatuh cinta sama si Prince Heart ini. So bener-bener kayak aku nggak sabar banget baca ini. Aku nggak tahu mau baca ini kapan, tapi ini kan romance juga, termasuk romance fantasi kayak gitu. Entah aku bakalan baca bulan depan atau kapan, aku nggak tahu. Tapi bener-bener kayak nggak sabar banget baca ini, dan aku bener-bener pengen banget jatuh cinta lagi sama si Prince of Heart ini, si Jack ya kalau nggak salah. Kayaknya sih si Jack, aku juga lupa, udah lama banget baca Caraval. So ya, ini dia Once Upon a Broken Heart by Stephanie Garber. Jadi jadi sebenarnya tuh aku pengen beli ini teman-teman di toko itu tuh, tapi terus aku lihat ini The Love Hypothesis. Jadi ya inilah akhirnya aku beli dua ini, dan voila. Nggak tahu kapan, mudah-mudahan, aku nggak tahu deh mau baca ini apa bulan depan atau kapan, I don't know. Aku belum bisa memutuskan, soalnya aku udah nggak sabar banget baca ini Once a Broken Heart by Stephanie Garber. So ya, itu tadi. Dan oke, untuk buku yang terakhir ini juga aku sebenarnya agak agak antara beli atau enggak kayak gitu sama buku ini, terutama yang version ini. Aku beli yang English version ya. So aku beli ini Vicious and Vengeful by V.E. Schwab. Aku beli yang bundling ya, ini ya yang box dari Periplus. Ini kayak sisa satu gitu teman-teman, cuman 300 berapa gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk oke lah beli. Dan ini dia nih dapat kayak kayak gratis kayak art card gitu dari Extraordinary. Jadi ternyata apa itu Extraordinary? Jadi itu tuh kayak graphic novel dari V.E. Schwab juga, tapi itu tuh kehidupan atau kisah di 5 tahun antara Vicious dan Vengeful kayak gitu. Extraordinary. Wait, aku bakalan ambil karena dia nyepit gitu di sini. Tunggu bentar. Oke teman-teman, ini aku berhasil ngeluarin. Susah banget, aku harus boxnya bener-bener kayak susah banget. Dan ini dia covernya kayak gini. Dan jujur aku sedikit kecewa
Aku ternyata lebih suka cover yang Indonesian version karena I don't know. Kayak ini nih kayak nothing gitu. Kalau yang Indonesian version kan yang merah itu ya, yang ada siluet ceweknya itu ya, yang buku pertama. Iya ya, Vicious ya. Kemudian Vengeful-nya yang buku kedua juga ada siluetnya juga. Oh ya, ini dia untuk card ininya. Apa namanya? Art card. Sampai susah. Nah, ini dia. Graphic novel gitu ya. Jadi kayak komik gitu. Dan ini nih kayak apa sih? Extraordinary is about people who discover that the result from near-death experience or superpower, the ultimate anti-experience of self. Okay. So, on your dazzling illustrated graphic novel set in the 5 years between Vicious and Vengeful. Yang seperti aku jelasin tadi, jadi ini nih kisah 5 tahun dari di antara dua kisah ini. Ya, aku nggak tahu deh bakal enggak. Ini juga aku kayak nggak niat banget beli itu. Saya ini tadi Vicious and Vengeful, aku juga kayak random banget beli ini. Aku tuh bener-bener kayak, karena yang Indonesian version itu tuh bener-bener kayak udah, wait, aku mau minum dulu. Karena yang Indonesian version itu tuh udah kayak susah banget gitu untuk dapetin bundling gitu. Harus apa sih, aku nanya-nanya beberapa toko dan itu tuh kayak nggak ada. Dan kemarin sebenarnya aku nemu di Salatiga, di kampung halaman aku. Jadi ada yang bundling gitu, cuman aku tuh selalu ragu teman-teman, selalu ragu mau beli itu, entah kenapa. So akhirnya aku kemarin buka-buka si siapa Periplus, dan dia tuh lagi ada ini gitu loh, bundling apa yang box ini yang langsung 2 gini. Dan aku kayak oke, why not gitu, kenapa enggak ya dicoba. Dan ternyata aku sedikit kecewa dengan covernya. Aku karena kemarin nggak cari-cari review atau nggak cari-cari apa ya, bener-bener kayak nggak cari tahu dulu gitu loh. Aku asal beli aja gitu, dan aku sedikit kecewa sama anunya aja sih, covernya aja. Tapi kalau dilihat dari bukunya V.E. Schwab yang lain, jadi sama sih, warnanya putih. Si siapa yang trilogi itu, aku lupa apa, A Darker Shade of Magic ya, itu jadi sama putih. So oke, itu tadi buku yang aku beli di awal tahun 2022, book haul aku di 2022. Dan aku nggak tahu 2022 nih aku bakalan banyak beli buku apa enggak, karena sumpah masih banyak banget di biar aku, teman-teman, bener-bener kayak banyak banget. Dan ya nggak tahu lagi, tapi yang jelas aku kemarin akhirnya beli buku berapa ini, 7 buku. Dan aku nggak sabar banget baca romance-nya, si siapa namanya, The Love Hypothesis sama Nine House. Aku bener-bener kayak nggak sabarnya tuh, aku antisipasi banget baca ini. Bener-bener kayak ekspektasiku udah kayak tinggi banget. Mudah-mudahan nggak kecewa. Tadi thank you for watching, and yeah, I'll see you next time. Bye bye.